Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 dari Pandeglang, Banten. Saya Nining Mulyadiningsih dari SMP Negeri 1 Pulosari. Saya Mama Rohmah dari SMA Negeri 1 Pandeglang. Saya Dodi Hudori dari SMA Negeri 11 Pandeglang. Dan kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Pak Dodi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Dodi. Gimana Pak Dodi? Baik juga. Alhamdulillah saya baik juga Bu Nining. Bu Nining, jadi begini ya. Nanti saya akan melakukan proses coaching ya untuk hari ini ya. Oke. Ya betul Pak Dodi. Ya oke. Sebelumnya Ibu melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya Ibu ya. Oke, nanti pada saat pelaksanaan coaching antara Ibu nanti sama coaching, nanti saya akan mengamati ya, dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian ya, penilaian coaching tersebut ya Bu ya. Yang pertama, apakah sudah sesuai nanti ya dengan alur tirta atau belum. Selanjutnya, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon ya atau jawaban dari coach, apakah sesuai dengan pertanyaan ya yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga harus sesuai dengan prinsip coaching Ibu ya. Di antaranya ada kemitraan ya, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Namun sebelum saya melakukan observasi Bu Nining nih, ada sedikit yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ya Bu ya. Yaitu merupakan bagian dari pra supervisi ya Bu ya. Itu yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu Nining kembangkan ya dalam proses coaching hari ini? Oke, dalam proses coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah pertama, kehadiran penuh atau presence ya. Yang kedua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yang sesuai ada kata kunci yang akan disampaikan oleh coach gitu Pak. Baik ya, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 potensi inti itu ya. Tadi yang terdiri dari kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Tuh. Selanjutnya di antara ketiganya ya Bu ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Sepertinya dari ketiga yang saya sebutkan tadi, kompetensi itu saya ingin lebih kepada mendengarkan dengan aktif kepada coach. Jadi saya berusaha untuk fokus pada permasalahan yang coach hadapi, dan saya juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Nah selanjutnya ya, kira-kira indikator ya ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Oke, baik. Jadi indikator yang ingin saya dapatkan dari ketercapaian tadi, saya ingin coach mendapatkan solusi atau suatu hal
masukan yang terbaik gitu ya atas permasalahan yang telah dihadapi, dan bagaimana coach bisa memiliki rencana aksi kedepannya yang berkelanjutan seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi Ibu ingin indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya itu ya, Ibu ingin coach sudah bisa ya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, dan coach juga sudah memiliki rencana aksi ya yang harus ya dilakukannya ya. Baik Ibu, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach ya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali Bu ya. Oke, siap Pak. Ya, siap. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu Mama. Oke, ada apa nih Bu Mama? Ada sesuatu Bu yang ingin saya obrolkan, dan mudah-mudahan Ibu hari ini juga dalam keadaan sehat. Tentunya bisa nyaman saya ngobrolnya dengan Bu Nini. Oh iya, gitu. siap Bu, saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ibu Mama juga sehat bukan? Alhamdulillah Bu. Oke, oh gitu. Kalau begitu sebetulnya ada apa Bu yang pengen diobrolkan? Saya ini Bu ada sesuatu masalah yang dimana ini kepikiran Bu sampai saat ini gitu. Berarti masalah saya hadapi ini karena kepikiran, berarti ada sesuatu nih yang saya lakukan belum maksimal gitu. Oh gitu. Jadi apa tujuan Bu Mama sebetulnya untuk ngobrol dengan saya itu dengan hal apa tujuannya? Saya dari percakapan ini nanti dengan Ibu ya, obrolan ini mudah-mudahan saya mendapat pencerahan Bu, biar yang kepikiran tadi tidak menjadi kepikiran lagi gitu ya. Siap. Gitu tercerahkan gitu ya. Kemudian anak yang menurut saya itu kepikiran ya ada masalah, bisa tidak melakukan hal kesalahan itu diulang kembali begitu. Boleh. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Bu Mama. Jadi Bu Mama merasa bingung ya dengan permasalahan yang Bu Mama hadapi, dengan permasalahan yang Bu Mama hadapi. Pada apa sebetulnya yang Bu Mama hadapi itu? Apakah itu? Gitu? Ya sih Bu, saya sebetulnya perilaku itu ya yang sudah lakukan untuk siswa tersebut sudah saya lakukan Bu. Tetapi menurut saya sepertinya ada yang belum maksimal begitu ya. Ketika Bu Mama mencari solusi tersebut, tujuan apa sebetulnya yang Bu Mama dapatkan dari percakapan kita ini? Nah, percakapan tujuannya ini adalah saya inginnya dapat solusi ya Bu ya, yang mencerahkan agar artinya anak yang bermasalah di pelajaran saya karena peristiwanya itu sih Bu, ngantuk ya tertidur di dalam kelas, tidak lagi melakukan hal itu terutama pada saat pembelajaran di kelas. Oke, jadi Bu Mama ini mendapatkan solusi dari masalah yang Bu Mama hadapi saat ini. Baik, semoga percakapan kali ini mempunyai tujuan yang sangat berhasil ya Bu Mama ya. Ya, semoga. Sekarang bisakah Bu Mama ceritakan apa yang Bu Mama rasakan? Yang saya rasakan sih selama perilaku anak seperti itu ya Bu ya, saya kepikiran aja ya Bu ya. Ya kepikiran tuh ya nggak nyaman ya ke saya suka apa ya yang mesti saya lakukan lagi, terus apa ada sesuatu hal yang salah pada diri saya gitu. Pastinya saya ada yang belum maksimal begitu. Oke. Kalau boleh saya tahu sejak kapan ya Bu Mama mengalami permasalahan tersebut? Kurang lebihnya sih Bu seminggu inilah Bu, ya 3 hari 4 hari gitu kan. Oh begitu ya. Boleh dijelaskan seberapa aspek apa saja yang membuat Bu Mama menjadi kebingungan dan kewalahan akan permasalahan yang telah Bu Mama hadapi gitu? Kan yang saya sudah lakukan itu ya dengan anak tersebut itu sebetulnya sudah diskusi sih Bu. Ya kalau awal-awalnya mah kan sama saya tuh dipanggil tuh anak tuh awalnya silakan solusinya dengan keluar dulu gitu ya, cuci muka gitu ya, udah itu lagi nggak masalah tuh Bu. Tapi dia begitu lagi gitu ya gitu sampai akhirnya saya berdiskusi itu di luar, berarti di luar kelas ya gitu. Nah ketika di luar kelas ternyata dia punya penyakit insomnia itu kata dia mah ya, padahal saya
sudah lakukan diskusi tadi ya agar tidak melakukan lagi. Bahkan saya juga Bu ngobrol tuh sama guru-guru yang sebelumnya ya, artinya yang mengajar di kelas itu. Kemudian juga saya bertanya juga tuh ngobrol dengan wali kelas malah Bu. Bahkan sampai juga tuh ke BK Bu. Begitu. Itu setelah Bu Mama ngobrol dengan wali kelasnya dan setelah Bu Mama ngobrol dengan guru BK, apakah Bu Mama sudah melakukan koordinasi yang lain misalkan dengan wali murid seperti itu? Nah itu sih Bu baru kepikiran ya, terbesit sih dalam benak saya. Hanya saya aduh nanti melampaui batas tidak ya, karena kan saya bukan wali kelas Bu, masalahnya itu. Tapi setidaknya apakah Bu Mama sudah berkoordinasi dulu dengan wali kelas mau seperti apa untuk mencarikan solusinya, baru Bu Mama bisa menjembatani dengan wali murid tersebut gitu Bu? Nah itu bisa sih Bu, kan kemarin ya saya tidak menyatakan seperti itu. Dikira saya kan dengan wali kelas nanti mereka berkoordinasi itu kan udah ya, hasilnya udah ketemu tentunya dengan mereka. Saya berarti kan sudah sudah selesai gitu. Nanti saya kesana lagi artinya anak sudah kondusif ya. Nah karena ini belum saya lakukan Bu, akan saya lakukan tuh berarti akan berkoordinasi lagi gitu Bu. Itu sudah bagus Bu, setidaknya Ibu sudah berkoordinasi dengan wali kelas lalu dengan guru BK. Tapi kira-kira bagaimana caranya Ibu melakukan hal tersebut gitu Bu? Untuk supaya lebih terperinci, terprioritas lagi yang Ibu akan lakukan ke depannya gitu. Nah kira-kira saya akan coba deh Bu, berarti koordinasinya ini seminggu sekali kali ya Bu ya. Seminggu sekali saya akan mengontrol gitu ya, mengawasi bersama wali kelas tentunya dengan BK juga Bu ya. Setelah Ibu akan merencanakan hal tersebut, apakah ada rekan ataupun siapa yang bisa menjadi bisa diajak kerjasama untuk lebih memantapkan lagi rencana yang Ibu akan laksanakan? Nah kira-kira Bu yang tentunya rekan sejawat ya Bu ya, terutama yang ngajar di sana gitu ya, yang sama. Kemudian wali kelas Bu, dan tentunya bersama BK juga itu pasti. Wah, sudah mantap rencana yang akan Ibu laksanakan ke depannya. Semoga Bu Mama komitmen dengan solusi yang Bu Mama buat tersebut dan berkelanjutan ya untuk refleksinya ke depan seperti apa bersama wali kelas. Adapun dengan peserta didik semoga lebih solid lagi dalam pembelajarannya, lebih baik lagi. Apakah sudah cukup ngobrol hari ini Bu Mama? Insya Allah cukup sih Bu, saya akan lakukan tadi ya jadwal itu tadi ya, pengawasan. Kemudian juga saya akan kolaborasi ya, koordinasi dengan guru, ngobrol lagi gitu ya Bu ya. Kemudian tentunya dengan wali kelas, kemudian dengan BK. Nah mudah-mudahan langkah ini gitu ya, kalau saling mengontrol itu solusi tadi bisa permasalahan bisa terselesaikan tuh Bu ya. Saya akan cobalah besok ya, insya Allah ya Bu ya. Ya Allah, yang pasti sudah tercerahkan ya Bu ya. Iya udah kepikiran, udah alhamdulillah ya. Berarti cukup ya Bu ya. Ya insya Allah Bu. Cukup sekian ya Bu Mama ya. Semoga ngobrol kita hari ini berdampak positif buat Bu Mama tentunya, dan buat saya juga menjadi tambahan materi ke depannya. Semoga meningkatkan kompetensi yang kita miliki juga ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya, Bu yang sudah membantu permasalahan saya ini. Sama-sama Bu Mama. Sama-sama. Ya udah. Assalamualaikum Bu Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baik Bu Nining, bagaimana tadi hasil kucingnya? Apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah Bu ya, lancar ya. Setelah melakukan observasi ya bersama Koci tadi ya, ada sedikit pertanyaan lagi nih kepada Bu Nining. Pak, siap. Mungkin yang pertama ya, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching ya terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi? Pada coaching tadi saya melakukan yang namanya ada penerapan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan menemukan pemahaman baru atau pencerahan yang ditemukan oleh coach itu sendiri.
Ya, baik ya. Jadi Bu Nining ya sudah berhasil ya Ya. melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur Tirta ya tadi ya. Dan dari yang saya amati tadi Bu, ada beberapa catatan nih ya Bu ya. Bu Nining tadi sudah melakukan proses coaching ya berdasarkan alur Tirta ya. Yaitu yang pertama ya tadi sudah menanyakan tujuan kepada koci ya. Selanjutnya mengidentifikasi permasalahan ya yang ada pada koci. Kemudian Bu Nining juga sudah mengarahkan ya koci untuk mencari rencana ya atau tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan. Selanjutnya Bu Nining juga nih sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab ya yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya ya bisa berjalan dengan baik ya. Selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu ya. Oh, silakan Pak. Tadi yang saya amati ya pada saat koci sedang menceritakan permasalahannya ya. Saya lihat Ibu sudah menunjukkan sikap mendengarkan ya dengan aktif Bu ya. Dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci ya. Ibu juga sudah cukup tinggi nih dari standar yang kita rujuk ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu ya pendapat Ibu mendengarkan ini? Saya jadi tersanjung Bapak sudah memberikan apresiasi begitu tinggi pada saya dan saya sangat menghargai perhatian Bapak itu. Terima kasih Pak. Aduh. Ya. Selanjutnya mungkin untuk kedepannya ya Bu ya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan hasil coaching hari ini? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan ya untuk mendalami pemahaman alur Tirta lebih baik lagi dan semoga saya pada coaching yang akan datang saya akan menggunakan metode stop supaya coaching juga bisa lebih tenang, lebih leluasa menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan bisa mendapatkan pencerahan yang lebih baik lagi yang telah dia temukan pada saat proses coaching. Seperti itu Pak. Wah, baik, hebat sekali ya. Terima kasih ya Ibu Nining sudah sama-sama, melakukan Bapak. observasi ya dengan alur Tirta tadi ya dan sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya Bu ya. Amin. Dan amin, diberikan amin. kemudahan ya dalam coaching berikutnya. Oke, Ya, terima baik. kasih, Pak. Ya, itu saja mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Bu Mama? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana Kuning juga nih? Alhamdulillah baik Bu Mama. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya Bu Mama ya. Ya. Untuk coaching, untuk supervisi akademi. Baik, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya ingin berperan sebagai pengamat Bu Mama atau observer ya. Ya. Jadi saya akan melihat Bu Mama dengan coachingnya nanti. Namun sebelum kita memulai percakapan ini ya, ada beberapa yang saya ingin obrolkan dengan Bu Mama terkait penilaian atau rubrik penilaian nanti yang akan saya berikan kepada Bu Mama. Jadi agar Bu Mama tahu ya penilaian atau rubriknya. Jadi saya pada proses percakapan nanti semoga Bu Mama sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya. Oke ya. Dan tentunya Bu Mama juga pasti sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya. Ya. Pasti dong. Karena kan Bu Mama Masya sudah Allah. pasti memiliki kompetensinya seperti present, kehadiran ya, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching ya. Oke ya Bu Mama ya. Oke, tak lupa Bu Mama nanti menggunakan teknik rasa dan tentunya juga Bu Mama bisa menerapkan alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Karena dalam rubrik penilaian ada semuanya itu semuanya ya Bu Mama ya. Oke. Yang saya akan ajukan pertanyaan sebelumnya, saya akan ajukan pertanyaan kepada Bu Mama. Apa-apa Bu Mama? Ya, apa-apa Bu. Oke. Silakan. Nah, Bu Mama, kira-kira kompetensi coaching yang mana, kompetensi coaching yang akan Bu Mama ajukan kepada coaching yang akan dikembangkan, yang mana Bu Mama? Dari semua coaching itu Iya. apa aja? Kan kompetensi itu kan ada 3 ya Bu ya. Iya. Ada yang kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya dengan Oke. rasa itu. Menggunakan teknik rasa Iya. ya.
Lalu kira-kira bagian mana dari yang Bu Mama mau kembangkan yang secara spesifik seperti itu Bu Mama? Nah, dari yang ketiga itu saya fokus satu Bu deh, kayak satu aja, yaitu kompetensi di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dengan mengajukan pertanyaan berbobot, semoga ya salah satu kunci dari Koci bisa terselesaikan untuk menggali potensinya ya, Iya, untuk mencari betul. solusi terbaiknya. Oke, perihal indikator nih Bu Mama. Kira-kira pola ukur yang mana yang akan Bu Mama tuju indikatornya? Indikator tujuan pengembangannya, Iya. saya Berhasil harapan saya yaitu bahwa sebagai seorang coach itu saya dapat membantu ya Iya. menyelesaikan solusi permasalahan dari yang coach itu Bu. Kemudian yang kedua, saya juga dapat menggugah pikiran-pikiran, ide-ide yang sebelumnya oleh coach itu belum terpikirkan. Oke. Baik. Jadi indikator pencapaian dari tujuan perkembangan yaitu Ibu ingin Koci itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Bu ya. Iya. Dan Koci juga memiliki rencana aksi ke depannya yang akan dilakukannya. Tak lupa ya Bu Mama. Baik. Terima kasih atas jawabannya Bu Mama. Iya, sama-sama. Silahkan untuk melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya ya Bu Mama ya. Ya, doakan Dan insya Allah. nanti proses coaching selesai kita akan ngobrol lagi ya. Semoga Bu Mama nggak bosan ya, kita mau ngobrol lagi. Ya, Silahkan Bu Mama ya. Ya, Silahkan terima bertemu kasih, dengan Bu. coaching ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, alhamdulillah tidak mengganggu sih Pak Dodi. Kita bincang-bincang aja, nyantai dengan saya mah. Ya. Gimana kabarnya Pak Dodi? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Dodi. Ini mau bincang-bincang kan ya, ada yang saya bantu nih Pak Dodi. Iya betul Bu. Ini jadi saya ingin sharing ya kepada Ibu nih. Saya ada permasalahan ya terkait salah satu murid saya di kelas ya Bu ya. Yang nantinya saya ingin meminta saran ya kepada Ibu. Baik Pak Dodi ya, kira-kira bisa diceritakan tuh permasalahan apa sih yang Pak Dodi hadapi di kelasnya itu? Jadi begini ya Bu, saya kan mengajar di SMA ya, tepatnya di kelas 10-5 ya Bu ya. Nah di kelas ini tuh ya ada siswa laki-laki ya yang hiperaktif Bu ya. Dia itu bukan termasuk anak yang nakal sih Bu ya. Namun di kelas dia sering sekali ya kehilangan fokus ketika sedang belajar Bu. Ya, terus dia malah mengajak ngobrol ya teman-temannya ya, sehingga membuat teman-temannya yang lain ya merasa terganggu Bu. Jadi gitu Bu. Jadi waktunya saya sedang menjelaskan Bu ya, dia malah asik ngobrol gitu Bu ya. Selanjutnya ya orangnya itu gak mau diem Bu, suka jalan-jalan keliling-keliling Bu ya, sana sini ya, jadi nggak bisa anteng gitu Bu. Seperti kelebihan energi gitu Bu ya. Jadi saya bingung Bu, gimana ya saya menghadapinya gitu Bu ya. Oh ya, baik Pak Dodi, yang tadi diceritakan oleh Pak Dodi ternyata permasalahannya laki-laki itu hiperaktif ya. Iya Bu. Kemudian, tapi sebetulnya tidak nakal ya anak ini ya. Iya tidak Bu. Tidak nakal, hanya juga tapi di sini ada apa, sering jalan-jalan ya, Iya. sehingga tidak fokus untuk belajar ya, dan itu tentunya akan teman-temannya akan mengganggu, bukan begitu Pak Dodi ya? Iya betul Bu, seperti itu Bu. Nah sekarang apa sih harapan Pak Dodi nantinya ketika sudah apa namanya menyelesaikan percakapan ini ke depannya gitu? Jadi Bu, saya sangat berharap ya Bu ya, setelah nanti sesi coaching dengan ibu ini ya, ketika nanti selesai ya, nanti saya bisa menemukan solusi ya untuk menyelesaikan permasalahan terhadap murid saya ini ya Bu ya. Saya ingin membantu murid saya untuk kembali fokus ya, kemudian tidak mengganggu teman-temannya lagi gitu Bu. Oh jadi Pak Dodi ini ingin membantu perihal tersebut agar temannya itu fokus ya dalam proses pembelajaran. Kemudian Pak Dodi juga ya muridnya yang dengan fokus baik itu
ada kesadaran diri yang baik dan manajemen yang baik. Itu yang idealnya seperti apa ya Pak? Jadi menurut saya Bu ya, murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu Bu ya, ya dia paham betul ya Bu ya, dia di saat jadi posisi dia itu pada saat itu apa gitu Bu ya, dia sadar apa yang harus dia lakukan, dan tidak dia lakukan ya pada saat itu juga Bu ya. Kemudian menurut saya Bu ya, indikator yang lain yaitu dia bisa fokus ya untuk melaksanakan sesuatu dengan fokus ya, yang ada di hadapannya ya gitu Bu ya. Jadi dia bisa mindfulness ya dalam pembelajaran nanti gitu Bu ya. Oh ya, baik ya, saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Dodi ya. Dari kondisi yang ideal menurut Pak Dodi kan tadi harapannya itu memiliki fokus yang baik ya, kemudian memiliki kesadaran diri yang baik dan memiliki manajemen diri yang baik ya Pak ya. Nah, selama ini apa sajakah yang sudah Pak Dodi ya lakukan untuk mengatasi murid tersebut Pak? Nah, jadi selama ini Bu, saya sudah lakukan ya, misalkan ketika dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, ya saya ingat gitu ya, saya menasihati dia ya, saya jelaskan bahwa kamu ini mengganggu teman-teman ya yang sedang belajar loh ya, seharusnya tidak boleh gitu ya. Tapi kemudian di lain hari ya, ketika pertemuan berikutnya kejadiannya terulang lagi Bu, itu Bu, seperti anak tidak merasa bersalah gitu Bu ya, bahkan wali kelasnya juga sampai memberikan ya tanggung jawab kepercayaan kepada anak tersebut ya Bu ya, untuk menjadi ketua murid ya di kelasnya. Tujuannya itu ya sebenarnya agar kepercayaan itu menjadi apa ya, rem ya bagi dirinya gitu untuk menghindari hal-hal yang kurang baik itu Bu. Namun dampaknya belum begitu signifikan ya, yang saya lihat Bu, seperti itu. Baik ya, Pak Dodi, sebetulnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Dodi dari mulai menasehati, kemudian mengingatkan, menegur, sampai memberikan kepercayaan ya, sudah betul itu Pak ya, menurut saya ya. Tapi ternyata dampaknya barangkali belum signifikan ya Pak ya. Nah, berarti ada hal-hal lain tentunya ini Pak. Terus kalau misalnya seperti itu, apakah Bapak sudah mencari nih sebab-sebab dia yang tidak fokus tadi ya dalam proses pembelajarannya? Untuk penyebabnya sih saya sudah pernah menanyakannya Bu ya, secara spontan ya pada saat itu di kelas Bu ya. Namun memang dia tidak pernah menjelaskan ya Bu ya, hanya ya tersenyum Bu ya, dan kadang dia menunduk gitu Bu ya. Tapi memang dia berbincang secara khusus ya, berbicara empat mata sih ya Bu ya, ya seperti itu Bu. Nah ya, memang jika menanyakan secara langsung kepada murid, penyebab itu suka mengajak ngobrol temannya di kelas ya, kemudian hilangnya fokus saat belajar dan sebagainya tadi ya Pak ya. Barangkali ada perasaan malu apapun itu gitu ya. Nah, sehingga memang sangat perlu nih mengajak berbicara atau mengobrol dengan empat mata tentunya ya Pak ya, dengan murid Bapak itu ya, begitu ya. Nah, kira-kira untuk menanggapi hal ini, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Ya, mungkin nanti sepertinya saya memanggil anak tersebut Bu ya, untuk berbicara dari hati ke hati Bu, dan akan menerapkan ya segitiga restitusi Bu. Mungkin itu Bu. Oh, jadi Pak Dodi akan menggunakan segitiga restitusi ya? Iya. Nah, bagus itu idenya ya Pak. Menurut Pak Dodi ini fungsi melakukan segitiga restitusi itu apa ya? Baik, saya pikir dengan saya melakukan segitiga restitusi ini Bu, saya bisa mengetahui ya penyebab si anak ini sering tidak fokus Bu ya. Seringkali ya belajar, setiap belajarnya dia selalu tidak fokus gitu Bu ya. Juga
bisa lebih tahu dan paham sebenarnya kebutuhan apa yang sedang ia penuhi gitu Bu. Terus harapannya mungkin ya si anak ini juga menyadari akan kesalahan yang sudah ia perbuat ya, dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya tanpa merasa dirinya itu terpuruk begitu Bu. Ya Pak, saya setuju sih ya tentang Bapak ini akan memang melakukan segitiga restitusi ya. Nah, selain tadi ya Pak ya, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu murid itu dalam permasalahannya Pak? Mungkin nanti untuk membantu murid tersebut ya, agar bisa fokus lagi ya Bu ya ketika belajar, ya, saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Bu ya dalam pembelajaran. Selanjutnya ya saya berharap bisa menghadirkan kesadaran diri pada murid dalam mengatur segala emosi mereka di kelas gitu ya. Kemudian menyisipkan KSE tersebut ya dalam mindfulness Bu ya. Nah, saat pembelajaran berlangsung, misalnya dengan teknik stop Bu ya, atau speaking lainnya gitu Bu. Saya juga berharap bukan hanya satu orang saja Bu ya yang bisa fokus belajar, tapi semua murid di kelas bisa fokus Bu ya dalam mengikuti pembelajaran saya. Wah, ternyata luar biasa nih ya. Bapak juga ternyata akan memfungsikan ya pembelajaran emosional ya. Kemudian juga akan dengan kondisi emosional ini Bapak akan mengetahui bagaimana kesadaran dirinya, menghindari rasa stres tadi ya Pak ya. Tentu agar bisa menghadirkan mindfulness juga di kelas ya Bapak tadi menyatakan akan teknik stop ya Pak ya. Wah, luar biasa itu Pak ya. Selanjutnya Pak, untuk memenuhi kebutuhan si murid yang Bapak katakan tadi ya sebelumnya, apakah ada hal lain Pak yang Bapak lakukan dari menerapkan segitiga diskusi dan penerapan KSE tadi? Satu lagi nih Bu ya, yang di awal saya katakan bahwa ya si anak tersebut yang memiliki energi berlebih Bu ya, sukanya mondar-mandir ya kesana kemari gitu ya. Rasanya anak tersebut memiliki gaya belajar yang kinestetik Bu ya. Gitu ya. Jadi tidak mau diam gitu Bu. Ya, jadi saya kepikiran ingin memberikan anak tersebut ya kesibukan dengan menerapkan pembelajaran aktif Bu. Ya seperti itu. Jadi saya mungkin akan mewujudkan dalam pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, diferensiasi proses ya, dimana nanti saya akan menyusun pembelajarannya dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya Bu, dan menyalurkan energi yang berlebihnya itu ke arah yang lebih baik Bu. Wah, bagus sekali nih Pak Dodi ya. Pak nanti kan akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses juga ternyata ya, di samping yang sebelumnya tadi ya dengan KSE tadi. Bukan begitu ya Pak? Iya, jadi idenya begitu Bu. Nah, selama kira-kira detailnya apa sih Pak, pelaksanaannya bagaimana Pak? Jadi nanti selama ini kan saya memang belum memfasilitasi secara maksimal ya Bu ya, terkait tadi murid-murid yang gaya belajar yang kinestetik Bu ya. Kebetulan saya lebih banyak ke visual Bu ya, dan audio di dalam ruang kelas begitu Bu. Jadi mungkin saya akan mencoba membuat pembelajaran dengan menyisipkan permainan-permainan yang akan melibatkan fisik ya, seperti ya ulah tangga raksasa seperti itu Bu. Yang tentunya nanti membuat dia bergerak ya ke sana kemari. Ya, kemudian saya juga akan mencoba outdoor class Bu ya, agar suasana belajar tidak membosankan gitu Bu. Oke, berarti bertambah pula nih ya idenya Pak Dodi ya. Iya, Dari pembicaraan ini ternyata tercetus untuk juga mencoba melakukan pembelajaran di kelas dengan menyiapkan games-nya di dalamnya. Iya Bu. Selanjutnya dari Pak Dodi ini, dari solusi-solusi yang akan direncanakan ini ya. Nah, solusi mana yang menurut Pak Dodi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Karena tadi kan luar biasa ya, ada KSE kan gitu ya. Kemudian dengan mindfulness-nya stop itu ya, ditambah lagi dengan terakhir nih ternyata idenya tentang permainan games atau games itu ya, luar biasa. Nah, kira apa tuh Pak nanti yang paling terdekat ini? Mungkin nanti saya akan segera melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu ya Bu ya.
karena nanti sebelum kita membuat modul ajar yang bisa memfasilitasi para murid, ya kita harus tahu dulu ya akar permasalahannya dan bagaimana cara menentukan solusi ya dari permasalahan tersebut. Baik ya, jika nanti Pak Dodi melakukan segitiga restitusi ya terlebih dahulu ya Pak ya dari tempat tadi rencananya, selanjutnya kira-kira siapa aja yang akan Pak Dodi libatkan dalam menyusun rencana ini? Nah, tentunya ya si anak tersebut ya Bu ya, teman sekelasnya, terus juga rekan sejawat ya Bu ya, yang mengajar di kelas tersebut Bu. Dan satu lagi yang akan saya libatkan yaitu wali kelas Bu ya. Oh ya. Ya, jadi saya akan melaporkan perkembangan sekecil apapun yang saya lihat Bu ya, dan amati itu di kelas itu. Ya, bagus sekali si Bapak ini ya, luar biasa Pak. Nanti kan memang akan melibatkan para murid dengan sejawat dan wali kelasnya ya Pak ya. Ya, Ya. Selanjutnya kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Pak? ya secepatnya Bu, insya Allah Bu. Mantap sekali ya Pak Dodi, luar biasa ya, lancar ya ketika kita melakukan perbincangan ini. Dan tentunya nanti kan ke depan setelah pertemuan ini kita akan jadwalkan ya Pak ya, tentunya jadwalkan sudah nih Pak. Iya Bu, soal nanti dijadwalkan Bu ya. Dan mohon doa dan supportnya Bu ya. Baik ya, sepertinya mungkin ya sudah lebih dari cukup ya Bu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak nih Bu ya, terkait sesi coaching hari ini Bu ya. Sama-sama Pak Dodi, dan mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan tadi dapat terselesaikan dengan baik-baik ya. Kita kan sama-sama belajar nih Pak Dodi ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih ya ke Pak Dodi, ternyata ini menambah untuk saya juga Pak Dodi. Ya, jadi saya sekarang punya gambaran nih Bu ya. Iya. Kedepannya alhamdulillah ya apa yang harus saya lakukan gitu Bu ya. Oke Bu, mungkin ya saya pamit undur diri ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mama, bagaimana tadi hasil coachingnya sama coach berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah sih Bu, walaupun deg-degan ya alhamdulillah dia segitu mah lancar Ibu ya. Oh iya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ya, ada sedikit pertanyaan nih Bu Mama, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Oke. Pertanyaan pertama nih Bu Mama, apa yang sudah Bu Mama lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Apa itu Bu? Kalau di coaching ini sih yang saya sudah lakukan tentunya sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Saya ada menanyakan, Iya. tentunya ada tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya Bu. Dan menggali kunci tersebut ternyata untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya itu Bu. Oh, bagus. Baik ya Bu Mama ya. Ternyata Bu Mama sudah berhasil ya melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur Tirta ya Bu Mama ya. Insya Allah Bu. Mantap Bu Mama. Dan dari yang saya amati tadi ya, saya mohon maaf saya sudah menulis beberapa catatan ya Bu Mama di sini ya. Di sini saya melihat proses coaching yang dilakukan oleh Bu Mama ya, sesuai dengan alur Tirta ya Bu Mama ya. Pertama sudah menanyakan tujuan pada coaching. Yang kedua sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching ya. Kemudian Bu Mama juga sudah mengarahkan coaching ya untuk mencari solusi, gagasan, ide yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Dan Bu Mama juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksinya bisa dilakukan dan berjalan dengan baik serta berkelanjutan di depannya. Nah, selanjutnya Bu Mama ya, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada Bu Mama? Boleh Bu, buat sebagai referensi saya ya. Betul. Oke, tadi saya mengamati Bu Mama pada saat coaching dengan coaching ya, yang sedang menceritakan permasalahannya. Saya lihat Bu Mama sudah menunjukkan sikap mendengarkan dengan aktif ya. Dan Bu Mama juga tentunya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada coach sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach ya. Ibu juga cukup tinggi ya ekspektasinya yang saya ujuk tadi ya. Wah, ini betul-betul ya Bu Mama ya, sudah di luar ekspektasi saya ternyata Bu Mama. Bagaimana Bu Mama setelah mendengar pengamatan dari saya ini? Wah,
saya jadi apa ya, percaya dan tidak percaya nih Bu ya. Ternyata Ibu telah memberikan perhatian luar biasa ya, mengapresiasi saya. Oke, gimana nih setelah Bu Mamah melakukan proses coaching, nanti ke depannya kompetensi apa lagi ya yang akan Bu Mamah kembangkan pada hasil coaching hari ini? Tentu saya akan kembangkan lebih mendalami ya tentang alur kita ini, sehingga saya artinya lebih dapat ya penguasaannya. Itu sih Bu. Oke, ya setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Mama, saya ucapkan terima kasih ya Bu Mama ya, sudah melakukan observasi sesuai dengan alur tirta dan juga sudah melakukan sesi tanya jawab dengan coaching. Mudah-mudahan Ibu Mama sukses ke depannya dan semoga diberikan kelancaran ya dalam coaching-coaching berikutnya bersama coaching-coaching yang lain tentunya ya. Dan tak lupa semoga ini juga membuat kita sama-sama belajar dan kita sama-sama meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Ya, Mama, dengan saya mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya, siang ini kita dapat bertemu lagi Pak Dodi. Gimana kabarnya hari ini Pak Dodi? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak Dodi. Nah Pak Dodi, untuk hari ini kan kita akan melakukan praktek coaching ya. Nah sebelumnya terlebih dahulu ada beberapa hal ya dalam rubrik percakapan coaching ini ya. Yang pertama tentunya saya akan amati terlebih dahulu adalah tentang alur tirtanya ya Pak ya. Itu kan ada 5 ya Pak ya. Oh iya. Iya, ada, bukan ada 5 ya, maksudnya ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tentunya tanggung jawab. Nah, yang kedua Pak ya, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan di dalam praktek coaching ini? Ya, dalam proses coaching ini nanti Bu ya, nah nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ya. Mungkin yang pertama nanti kehadiran penuh Bu ya, atau present ya. Selanjutnya mendengarkan aktif Bu ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu ya. Nanti sesuai kata kunci yang disampaikan ya oleh coach Bu. Itu Bu. Nah, ketiga kompetensi ini yang akan dilaksanakan Pak semuanya? Ya, insya Allah Bu, nanti 3 kompetensi ini nanti yang akan dilaksanakan Bu. Oh ya, berarti semuanya ya. Nah, apa dari indikator Bapak yang akan dilaksanakan ini untuk ketercapaian pengembangannya Pak? Ya, nanti indikator ketercapaiannya nantinya yaitu coaching ya sudah bisa mencari solusi nanti Bu ya atas permasalahan yang dihadapi Bu ya. Dan coaching juga ya sudah memiliki rencana aksi ya yang harus dilakukannya nanti Bu ya. Itu Bu. Ya, kalau itu nanti saya akan lihat dari indikator pencapaian dengan alur tirta dengan kompetensi yang tadi Bapak sampaikan ya. Mari kita lakukan untuk coaching ini Bapak. Mangga Bapak untuk bertemu dengan coachingnya. Ya, siap Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Bu Nining. Wah, tumben nih. Ada apa Bu Nining? Gini Pak Dod, lagi sibuk nggak? Saya mau ngobrol sebentar nih sama Pak Dodi. Enggak sibuk kok Bu. Kayaknya ada masalah serius nih Bu Nining. Ada apa ya? Begini nih, saya pengen ngobrol sama Pak Dodi tentang sesuatu. Bisa nggak Pak Dodi? Ya, bisa Bu. Boleh. Jadi apa nih Bu Nining yang akan kita bicarakan hari ini? Gini Pak Dodi, akhir-akhir ini saya merasa lelah ya Pak Dodi dengan semua kegiatan saya, beban kerja saya yang terus bertambah sampai-sampai tugas utama mengajar saya di kelas saya terbengkalai Pak Dodi. Oh begitu Bu. Lalu apa yang ingin Bu Nining dapat nanti setelah kita ngobrol? Saya pengennya sih setelah ngobrol sama Pak Dodi gitu ya, saya menemukan pencerahan, saya bisa menemukan solusi yang baru lah. Intinya punya semangat baru gitu Pak Dod. Oh, gitu ya. Oke, boleh Bu ya. Nanti semoga saya bisa membantu Bu ya. Iya. Jadi apa nih Bu Nining yang sedang Ibu hadapi saat ini? Oh gitu.
Jadi gini Pak Dut, bulan ini jadwal kegiatan sekolah saya padat, dimulai dari PPDB, lalu MPLS, penilaian siswa baru, lalu MPLS, dan lagi saya ikut kegiatan PGP ya Pak Dut, tahu sendiri PGP seperti apa, dan ada juga pelatihan yang lain seperti rintisan bahasa Inggris, dan saya juga mendapatkan tugas tambahan baru nih tahun pelajaran ini, yaitu menjadi pembina OSIS Pak Dut. Jadi ya saya pikir tugas di luar jam mengajar saya begitu banyak sehingga rasanya nggak ada habis-habisnya gitu Pak Dodi. Begitu Pak. Gitu ya. Wah, jadwalnya banyak sekali Bu ya. Iya. Mantap, luar biasa Bu ya. Jadi Bu Nining merasa kelelahan gitu ya, Iya. dengan semua tugas Bu Nining ya yang sedang dijalani sekarang Bu ya. Dari tadi Bu Nining sudah menjelaskan ya apa saja tadi ya jadwal-jadwalnya juga sudah dijelaskan ya. Oh, banyak sekali Bu ya. Oke. Itu Pak, kadang ya administrasi guru, tugas-tugas pelatihan, tugas tambahan, serta ya pembina OSIS, apalagi pelatihan rintisan bahasa Inggris ya, yang tahu sendiri kan sama-sama ikut PGP ya. Bahkan kemarin saya lupa Pak buat janji dengan bimbingan dengan murid Pak, karena saking banyaknya tugas yang numpuk gitu ya Pak ya. Iya. Jujur saya merasa kesulitan untuk mengerjakan semua tugas itu Pak. Gitu. Rasanya pengen nyerah gitu Pak. Iya. Waduh, ya sepertinya berat sekali ya persoalan Bu Nining ini ya Pak. Iya Pak, saya sampai kewalahan dan kelelahan, saya pengennya istirahat. Ini mata saya seperti mata panda Pak, bayangin Pak, saking mungkin tidurnya terlalu malam, bangunnya terlalu pagi, jadi kejar-kejaran gitu Pak. Oh gitu ya. Tapi Ibu hebat loh Bu. Wah, masih bisa tetap tertawa Bu ya, walaupun ya lelah Bu ya pastinya Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu ya, sejak kapan Bu Nining merasa kelelahan dengan semua tugas itu Bu ya? Awal-awalnya sih saya merasa enjoy, senang dengan kegiatan dan tanggung jawab yang saya dapatkan gitu ya Pak ya. Tapi sudah melewatinya beberapa tahap, lalu pada titik ini kok saya merasa rutinitas yang saya alami kok semakin berat ya. Lalu saya mulai jenuh gitu Pak ya. Kenapa itu ya Pak ya? Saya merasa harus seperti apa gitu ya Pak ya. Nah ya mungkin sejauh ini Bu Nining kan sudah melaksanakan tanggung jawab tadi ya dengan baik Bu ya. Sudah melewati sampai di titik ini Bu ya. Wah, kira-kira apa nih yang menjadi hambatan sehingga sekarang Ibu merasa kesulitan gitu, Bu? Mungkin karena tugas-tugasnya menumpuk, karena saya mungkin agak tertunda dan saling ada tugas ini tugas itu dan saling tumpuk menumpuk gitu. Apalagi saya harus mengajar dan ada tambahan tugas lain yang seperti ya saya bilang tadi, sekarang jadi pembina OSIS. Jadi saya perasaan tugasnya susul menyusul gitu Pak. Jadi saya dengan tugas yang baru seperti wah harus bagaimana gitu Pak ya. Oh begitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu ya, hal apa yang menjadi ya penyebab tugas-tugasnya bisa sampai menumpuk seperti itu Bu? Mungkin karena ada tugas satu saya diamkan, kadang saya sambil mengerjakan dengan tugas yang lain, tapi karena mungkin datang tugasnya secara bersamaan dan harus dikerjakan pada saat bersamaan, ya jadi saya kebingungan dan kewalahan mengerjakannya Pak, seperti itu Pak. Dan akhirnya jujur secara susul menyusul ya membuat saya menjadi aduh gimana gitu ya Pak ya, seperti itu Pak. Alah, Bu ya. Iya. Ya, jadi intinya ya Bu Nining merasa kelelahan ya, kewalahan ya dengan tugas-tugas Iya. tersebut ya tadi ya, sehingga menumpuk ya Bu ya. Sehingga Bu Nining ya merasa apa ya, ingin menyerah gitu ya Bu Iya ya. betul. Ya untuk melanjutkannya ya. Iya. Betul ya, betul begitu ya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Iya. Saya bahkan berpikir untuk mundur dari tanggung jawab yang saya emban sekarang, tapi saya berpikir ulang kembali apakah harus saya jalani atau tidak gitu Pak ya gitu. Ya. Baik ya, saya mengerti sekarang Bu. Coba Ibu pikirkan dengan baik Bu ya. Seharusnya ya kondisi seperti apa ya yang Ibu ingin jalani nanti ya ke depannya. Saya sih inginnya menjalani semuanya dengan baik ya Pak, lancar tanpa ada hambatan, tugas-tugas selesai dengan tepat waktu, mengajar di kelas tuntas, dan masih banyak waktu istirahat untuk diri saya dan keluarga, serta saya bisa menyelesaikan tugas tambahan yang lain seperti itu Pak. Ya pokoknya ya semuanya balance gitu Pak. Ya baik ya, jadi Bu Nining ya ingin semua tugas bisa dijalankan dengan baik ya.
tetapi juga punya waktu ya untuk beristirahat ya Bu ya. Ya kira-kira menurut Bu Nining ya, hal itu mungkin tidak untuk dilakukan gitu. Mungkin saja ya Pak ya, kalau sayanya bisa konsisten gitu ya Pak ya. Harusnya saya konsisten dan mempunyai komitmen ya untuk bisa memanage waktu saya dengan baik dan bisa menjadwalkan semua kegiatan saya dengan baik gitu Pak. Gitu ya. Nah sekarang ya coba Ibu pikirkan ya, kira-kira strategi apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan agar bisa konsisten ya dan memanage waktu itu dengan baik Bu. Gimana ya Pak ya? Oh mungkin sepertinya saya bisa mengatur skala prioritas mungkin ya Pak ya. Misalkan saya mengerjakan hal yang terpenting dahulu atau yang deadline gitu yang harus benar-benar dikerjakan terlebih dahulu, baru sisanya saya mungkin agak di manage sedikit mana yang harus lebih dulu dan mana yang tidak, seperti itu mungkin Pak. Ya boleh Bu ya, mungkin selain itu Bu ya, ada hal lain, ada hal lain tidak ya yang bisa Ibu lakukan? Mungkin juga saya tidak menunda-nunda pekerjaan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi supaya pekerjaannya tidak numpuk satu waktu gitu ya. Pokoknya jangan SKS sistem sebut semalam gitu ya Pak ya. Iya. Jadi saya harus bisa memilah-milah mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang harus segera dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Oke ya, baik sekali tuh Bu Nining. Lalu sekarang apa yang akan Ibu lakukan lebih dulu nih? Oh mungkin saya sekarang akan mengatur jadwal ya Pak ya. Mengatur jadwal pelatihan saya, tugas tambahan saya yang akan disandingkan dengan tupoksi saya sebagai guru, supaya tugas tambahan dan tugas saya sebagai guru tidak bentrok gitu Pak ya, yaitu dengan jadwal tersebut. Semoga saja jadwal tersebut bisa membantu saya seperti itu Pak. Baik ya, kira-kira nanti jadwal tersebut akan selesai dibuat kapan nih Bu? Wah, kalau dibuat kapan? Ya insya Allah Pak, saya akan kerjakan secepatnya gitu ya. Kalau bisa hari ini dan besok sudah selesai dan saya bisa digunakan gitu Pak. Wah mantap nih Bu Nining, hebat nih. Ya oke. Kira-kira ya nanti bagaimana caranya ya nanti supaya bisa tahu progres yang sudah dilakukan Bu Nining ya berjalan atau tidak. Ya setelah saya membuat jadwal tersebut, saya bisa berkoordinasi lagi dengan Bapak apakah saya sudah menjalankannya dengan baik atau tidak, dan saya bisa Bapak juga bisa ikut mengawasi saya apakah saya mengaturnya sesuai dengan jadwal yang saya buat, dan semoga ada pencerahan lagi ke depannya seperti itu Pak. Ya, baik ya, besok saya tunggu jadwalnya ya Bu ya. Ya. Dan minggu depan nanti kita ketemu lagi Bu ya, Ya. untuk membahas efektivitas dari jadwal tersebut ya. Baik Pak, semoga Bapak juga tidak misalkan dengan terganggu dengan obrolan kita hari ini, dan terima kasih banyak Bapak sudah memberikan pencerahan dan memberikan ide, membuat saya memunculkan ide-ide baru dalam keluhan yang saya hadapi ini, permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih banyak ya Pak, semoga Bapak tidak terganggu dengan obrolan kita hari ini. Ya, tidak apa-apa Bu. Ya. Wah, saya senang ya sudah bisa ngobrol ya bersama Ibu nih ya. Semoga ya nanti kita bahas ya, bahas kembali dari tadi ya, semoga bermanfaat Bu ya. Ya. Gitu Bu. Ya, insya Allah bermanfaat Pak, dan semoga kita saling berbagi hal yang positif lagi dan sama-sama bisa meningkatkan kompetensi yang kita miliki gitu ya Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dodi, bagaimana tadi hasil praktik coachingnya yang tadi berjalan dengan baik Pak Dodi? Kira-kira? Alhamdulillah lancar Bu. Nah setelah melakukan saya tadi observasi ya, Pak Dodi sebagai coachnya, kemudian Bu Nining sebagai coachingnya, tentunya ada sedikit pertanyaan lagi ya Pak Dodi, Ya, boleh saya tanyakan? ya boleh Ibu. Baik ya. Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Nah, di coaching ini ya saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu ya. Menanyakan tujuan identifikasi tadi Bu ya, rencana aksi dan tanggung jawab Bu ya. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi Bu.
Itu Bu. Baik ya, Pak Dodi, kalau saya perhatikan tadi dalam melakukan proses coaching itu sudah sesuai dengan alur kita ya. Sudah nampak tuh Pak Dodi, baik menanyakan tujuan ya kepada coaching, kemudian ada mengidentifikasi permasalahannya, kemudian mengarahkan pula ternyata ya coaching untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan rencana aksinya. Nah Pak, kan sudah berhasil tuh ya dengan menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching juga ya, yang dilakukan ternyata bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya Pak, boleh saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya? Ya boleh Bu, boleh Bu. Oke, saya tadi mengamati ya pada saat coaching ya sedang menceritakan permasalahannya, saya lihat Pak Dodi itu menunjukkan sikap mendengar ya Pak ya. Alhamdulillah, kemudian tentunya dengan aktif ya Pak ya, dan ternyata juga ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu sudah sesuai sih, berbobot juga sih Pak itu ya, dan sesuai dengan kata kuncinya ya yang akan disampaikan kepada coaching tersebut. Nah saya kira itu sudah cukup sih Pak dengan standar ya, tentunya jauh lebih baik gitu itu Pak, udah tinggi menurut saya standarnya itu Pak, luar biasa ini ya. Untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa sih Pak yang akan Bapak inginkan lagi setelah hasil coaching ini untuk dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, jadi saya ingin mendalami ya, memahami alur tirta ya lebih baik lagi Bu, mungkin itu Bu. Wah, terima kasih ya Pak Dodi ya. Ternyata observasi ini sudah dilakukan oleh Pak Dodi dengan alur tirta ya, dan melakukan sesi tanya jawab ini juga alhamdulillah ya sudah terlaksana dengan baik pula. Mudah-mudahannya kedepannya sukses, dan apa yang menjadi masalah-masalah itu di dalam coaching artinya bisa terselesaikan ya Pak ya. Dan saya kira saya cukupkan ya Pak ya sebagai observer ya untuk saat ini, dan saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak ya. Ya terima kasih juga Ibu Ya. ya, alhamdulillah Ibu. Dan mohon maaf tentunya jika penyampaian saya kurang berkenan sama Pak Dodi. Tidak apa-apa Bu. Ya. Oke, saya terima kasih. akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.